dia pakai common emblem. Dan itu biasanya kan pakai lebih Braff tebel. Knight sih. Biasanya Iya. Braff Knight, dia biar lebih tebel kan. Yap. Nah tapi ini dibalaskan dengan cara gimana caranya Cloud-nya ini bisa menang lawan Douma. Yang notabene-nya itu Douma dia. mungkin akan lebih sedikit punya power. Alright, we'll see. Kita bakal lihat tentunya hasil akhir dari 10 hero yang sudah diamankan oleh teman-teman EVOS Icon dan juga Burn X Flash yang sudah mengantongi 1 aggregate point di match best of 3 series kali ini. Dan pastinya sudah terpantau juga masing-masing hero mereka. Lihat Krite sudah mulai dipantau oleh D7 dan juga Sikat dari arah kejauhan untuk memberikan sedikit backupan pastinya karya Sutsujin dengan Lancelot-nya. Berikut ini kita lihat juga dari area emblem yang kita bahas. Yang menariknya ada Quantum Charge yang dipakai dengan sub emblemnya itu ada di Tanah City biar jauh lebih strong yang dibahas oleh Ranger Mas juga dari Donut. Ini yang perlu diperhatikan bakal kayak gimana nih head to head dengan seorang Doma yang kurang lebih sebenarnya sama sih kalau ngomongin dari area emblem. Dia juga sama-sama mengamankan adanya satu buah Quantum Charge Tanah City dan juga Rapture untuk memberikan Oh my adaptive god, damage. first blood! No. Dimakan oleh seorang Krite langsung dengan sangat instan kali ini. Para pasukan dari Burn X Flash mereka nampaknya tidak terlalu ini ya, aware dengan early game yang dimiliki oleh para pasukan EVOS Icon. Ya. Kita tahu ada Lancelot, kita tahu juga ada Krite dengan Kadita. Kadita itu walaupun dia nggak punya Rough Wave, kalau early seperti ini, apalagi musuhnya itu nggak pakai flicker ya, itu tuh enak loh. Dia bisa mainin damage, dia bisa mainin gimana caranya positioning, CC-nya juga kuat. Jadi mungkin menurut gua udah mulai harus diperhatikan si early game dan di level 4 Krite akan lebih cukup mematikan. Setuju sih, karena kalau ngomongin komponen hero, EVOS Icon, kalau ngomongin early advantage seperti yang kita bahas dengan First Blood, ini yang memang harus banget dimaksimalkan berbanding terbalik dengan Burn X Flash sebetulnya yang memang membutuhkan karya scaling by item, terlebih lagi Donut yang membutuhkan item-item basic attack-nya nantinya untuk memberikan damage tambahan, Sikat juga yang membutuhkan slow effect, dan yang perlu diwaspadai adalah bagaimana nantinya Krite bisa maksimalin karya rumputan, karena memang itu makanannya, tapi lihat, sudah ada serangan. Udah bakal coba Karena ATM. sedikit serang dari arah jungler, tapi kayaknya diserang di jungler ini nggak terlalu mematikan. Kenapa? Karena cuma nggak terlalu terburu-buru pakai retribution ya. Jadi invasinya tuh tidak terlalu maksimal kalau bisa aku bilang. Yap. Di Seven berhasil mendeteksi pergerakan dari Krite. Krite di sana juga masih menunggu momentum. Dan jangan sampai Krite itu maksa Super Cema. Super Cema punya satu buah anti-CC tapi Donut hampir ter-take down. Masih bisa diselamatkan. Dan damage yang diberikan oleh seorang Sutsujin mulai harus diperhatikan dan no retribution. Ini yang dimiliki oleh Burn X Flash adalah power of retribution. Dibalikan kembali keadaannya. Di depan sana, bakal coba adu retribution dan ternyata malah di Seven yang dapetin. Dan Cema gak pakai retributionnya. Minor pun telah dikeluarkan. Masih ada satu buah heavy spin. Double heavy spin terpakan. Di sosok EVOS Icon mereka kehilangan Ivan dan juga Veldora. Double kill yang sangat mahal. What a double heavy spin from Super Cema. Yes, double kill ditukar dengan satu point kill. Disusul lagi dengan steal terhadap Turtle yang berhasil diamankan oleh D7. Kalau ngomongin keuntungan ini jauh lebih diuntungkan oleh Burn X Flash, tapi nampaknya akan ada satu bomb barrel lagi walaupun masih bisa denial dengan adanya satu buah global presence dari heal yang dikeluarkan juga oleh D7. Itu yang membuat D7 masih bisa survive di area sisi mid lane. Jadi tidak ada pertukaran dari banyaknya objektif sebetulnya yang diamankan oleh Burn X Flash di area Turtle Pit. EVOS Icon mereka harus reset lagi, mereka harus mundur lagi ke area lini pertahanan belakang dan rotasi mereka. Kini udah mulai dititik berakan mengarah ke area sisi Douma. Douma bakal mendapatkan satu buah penjagaan yang cukup ketat nampaknya dari Ivan dan juga dari area sisi Krite itu sendiri. Dan Donut ini pun nggak mau tinggal diam karena udah ada satu buah serangan juga yang datang dari Douma dan juga Ivan untuk memberikan space, menghabiskan platingan terhadap Goldfield yang terbalut di bawah menit yang kelima. Mungkin ini jadi salah satu bayaran juga untuk teman-teman EVOS Icons yang sempat mengalami kerugian di beberapa menit sebelumnya. Dan bahkan Ivan sekarang mau Dreamwall Multiplication telah dibuka dengan ada di depan sana. Langsung ada Bloom, SOW telah dikeluarkan dan Ivan still survive. Donut terperangkap dan Donut menjadi korban keganasan dari Douma. Udah mulai harus respect, langsung ada Petrify Gaming, satu bobot kill didapatkan, dua hilang. Dan bottom lane, EVOS Icon akan memakan satu lagi. Sang macan putih nampaknya mengurungkan niat dari Sutsujin mendapatkan D7. Karena mungkin dia lebih memikirkan gimana caranya skill terhadap purple yang dimiliki oleh sosok dari Super Cema. Yes, dengan adanya 2 point kill yang hilang, teman-teman EVOS Icon juga berhasil memaksimalkan kekosongan sebetulnya yang ada di area bawah. Sehingga adanya outer turret sebelum di bawah menit kelima berhasil dihancurkan oleh teman-teman dari EVOS Icon. Dan kini setup Turtle nampaknya udah mulai diperhitungkan oleh teman-teman dari Burn X Flash.
mereka bakal coba untuk mencari pembayaran lagi atau kompensasi yang cukup kontan dengan hilangnya objektif yang dibayarkan oleh EVOS Icon seperti yang sudah kita lihat juga dari Ivan Pride juga mau tinggal diam. Doma bakal coba untuk kasih follow up tapi nampaknya Walkwave dikeluarkan hanya untuk mundur ke arah belakang karena Heavy Spin yang datang dari Super Sema masih bisa men-trigger karya satu Retribution yang on point membuat 2 turtle berhasil disecure oleh kawan-kawan dari Burn Express. Tipikal Akai di zoning out dibangunkan dari turtle-nya. Tidak bisa tertidur dengan Retribution oleh seorang Lancelot di sana ya. Jadi Akainya yang dapat di zoning out loh. Di zoning out itu tipikal Akai banget. Emang kalau pakai Akai powernya di situ. That's why terkadang Fredrin itu juga bisa tercounter dengan gameplay Akai. Itu dia. Bukan dari segi team fight-nya tapi lebih ke arah ke power of Retribution. Tapi kalau misalnya aku boleh melihat sedikit, Donat ini mungkin bisa harus main ke arah belakang tapi nggak bisa lewat dari depan. Dia tuh harus bisa main dari flanking. Dan dia benar-benar harus keluarin Blazing Duet-nya. Itu untuk sosok yang mahal. Tapi depan sana, Clyde dan juga Susujin kayaknya udah mulai sadar kalau dia bisa di all in, semua masih punya heavy spin. Dan kalau bisa kita bilang, itulah satu sosok Akai yang sebenarnya power di objektif. Tapi untuk segi team fight atau mid to the late game, dia tuh agak cukup kurang kalau gue pribadi sih, Cibi. Depends on bagaimana follow up juga sebetulnya kalau ngomongin heavy spins ya. Tapi sejauh mata memandang sudah ada satu setup yang datang dari top lane, Veldora. SOW telah dikeluarkan, Veldora terperangkap. Tapi kalau misalnya mau team fight kembali, Donat udah bisa mulai langsung memikirkan damage dari seorang Donat sih. Donat Doma, lama-lama jadi Donat Doma. Nama merek lo atau situ. Jangan ya Pak ya, bahaya. Tapi di sini bakal coba untuk reset lagi sebetulnya dari kedua belah tim. Nampaknya inisiasi yang sempat dibuat di area top lane sana bakal di cancellations begitu saja. Mereka sama-sama membatalkan. Mereka bakal mundur walaupun terempatnya udah ada satu final slash yang sempat menampol karya Sutsujin. Tapi masih bisa mundur ke arah belakang karena real world manipulation yang cukup telat juga dibuka oleh seorang Siket. Sehingga masih bisa dihindari oleh beberapa pemain EVOS Icons yang terkhususnya berkumpul di area sisi mid lane sana. Dan yang perlu diperhatikan adalah bagaimana ATM juga yang udah mulai mengganggu karya pola jungle yang dimiliki oleh Sutsujin. Dia bakal coba untuk maksimalin dengan daya Thornrose, Fatherless juga. What? Wah. Satu final slash, satu kali tusukan hilang dan ATM dapetin orange buff. Tukang sampai ke jamur got, oh my god. Dominasi di arah jungle, Connect Place mereka menutup Susujin. No power of Retribution again, Cipi. Itu dia sendirian loh, literally sendirian. Ditambah lagi Susujin juga ada pengawalan, tapi ternyata masih bisa buy one get one. 1 point kill ditambahkan lagi dengan area 1 buah objektif orange buff yang dicuri. Dan juga dengan area space tersebut dengan ketertinggalan yang diamankan oleh EVOS Icon. Mereka bakal coba untuk maksimalin lagi dengan adanya 1 buah altar turret yang tumbang. Dan EVOS, mereka bakal coba untuk mulai memperhatikan lagi sebenarnya tempo permainan yang mau dibawa oleh mereka. Karena sejauh ini setup dari Ivan dihindari sejauh mungkin oleh teman-teman dari Burn Express. Mereka sama-sama nggak mau coba untuk memancing keributan yang cukup krusial. Karena kalau ngomongin item, menilik dari item, kalau ngomongin dari area sisi Doma sendiri udah jadi Blood of Despair. Ditambah lagi kalau ngomongin dari area sisi Donat, match up lawan dari Doma, dia juga udah jadi Demon Hunter Sword dan juga Golden Staff ini yang membuat damage nantinya ketika kontribusi Blazing Duet dikeluarkan bakal jauh semakin perih lagi. Dan kalau ngomongin dari area Sutsujin sudah ada Hunter Strike, mobilitas, penetrasi, damage dan juga Malefic Roar sudah ada di tubuh dari seorang Sutsujin. Alright, tapi kalau ngomongin dari Vengeance tadi itu kayaknya unexpected dibalikan oleh seorang Doma. Di belakang sana ditutup dengan dari Clyde. Lihat dibalikan kembali kanan yang telah dimiliki tapi di sana Doma menjadi korban selanjutnya. Permainan Doma dan juga Clyde benar-benar mendominasi dari bottom lane. Rawwave plus Nimbus Patient, tembakan peringatan ini EVOS Icon. Dan membuat para pasukan Burn Express mereka harus kehilangan 2 pemain yang sangat mahal. ATM di depan sana mungkin harus lebih respect dengan damage yang diberikan oleh seorang Doma. Dia tidak bisa menahan, walaupun dengan sekeras apapun ATM gak bisa nahan Doma. Itu yang harus diperhatikan. Dan Doma di sini punya chance untuk di take down, tapi dengan Super Sema. Bukan dengan seorang ATM, mungkin ATM dan juga Super Sema bisa harus kombinasi. Karena dua sisi dari Super Sema dan juga ATM, mereka itu bisa meng-cancel. Ya kan, pergerakan-pergerakan dari EVOS Icon. Dia bisa meng-cancel Rawwave, dia bisa meng-cancel full semua ultimate dengan Doma. Minion Fury nggak bisa, cuma heavy spin. Ya, jadi bisa dibilang heavy spin yang head to head dengan Minion Fury. Sedangkan dari seorang Siket mundur ke arah belakang, gagal dari seorang Ivan, berhasil mendapatkan 1. Tidak ada Rawwave for this time. Blessing Thread from Donat. Tapi nampaknya masih gagal untuk mendapatkan siapapun.
Donat di sana damage-nya masih belum cukup, CP. Yes. Kembali terjadi para pasukan dari Burn Ice Flash. Mereka memakan Krat, tapi Sutsujin kali ini masih standby on position untuk bisa mendapatkan power of retribution. Ya, kayaknya ini agak terlalu tricky dan high risk juga ya untuk teman-teman dari EVOS Icon, tapi nampaknya mereka bakal coba untuk maksimalin potensi yang mereka miliki sekuat tenaga di 2 detik right yang bakal muncul di area sini permukaan landing phase di game kita yang kedua. Sedangkan teman-teman dari Burn X Plus mereka masih belum mau meng-cancel, Lordnya masih terus di poking, mereka masih terus memancing sebetulnya teman-teman dari EVOS Icon untuk terus berada di area teritorial Lord. Cuma nampaknya di sini EVOS Icon mereka penuh akan perhitungan, mereka tahu betul Burn X Plus memiliki satu buah setup serangan yang bisa membuat mereka bertukuk lutut kembali. That's why mereka mulai coba untuk mulai sneaky picky, bahkan dengan adanya wave minion yang berjalan juga satu turret berhasil dihancurkan. Udah ada win of nature. Sayang banget Dari kalau Donat. tadi Cipi lihat. Aha. Krat itu bisa dapetin double loh. Dia Petrify punya, tapi raw wave-nya sayang digunakan pas dia udah balik lagi. Tapi ini Seven akan menjadi sosok yang akan coba dihantam. Lihat SOW-nya, dia nggak butuh global pressure terlalu terburu-buru, tapi SOW-nya bener-bener bisa memberikan spamming yang mahal. Dia sama-sama poking damage, tapi lu tuh nggak rugi dari health bar. Lihat, satu ya Ivan akan coba di take down, damage terlalu sakit, reward manipulation, di zone out kembali terjadi dan Cry menutup dan mengubur Blazing seorang Cricket. Doma? Tapi Donat kali ini mencoba untuk meluncurkan seorang Cry, berhasil mendapatkan satu moment kill. Susujin, Phantom Execution for nothing. Mundur ke arah belakang, Veldora. Uppercut-nya masih belum cukup untuk bisa menumbangkan sisa pasukan Burn X Blast. Yes, berhenti di satu pertukaran, keduanya memilih untuk kembali mundur lagi ke area lini pertahanan belakang yang dimiliki oleh masing-masing ya tempat. Ditambah lagi kalau ngomongin kill count ini terlihat cukup equal, lagi-lagi tidak ada yang melakukan dominasi terhadap perekonomian juga, tidak ada yang terlalu memimpin. Ini yang membuat pertandingan di game yang kedua sangat-sangat sengit akan adanya keseimbangan hal tersebut, dan Lord masih menjadi fokus. Ini masih Lord yang pertama yang akhirnya sudah mau teremet, tapi Rock Wave. Rafael for Double nothing, Flicker dikeluarkan, Doma? Cricket menjadi korban, Donat. Nemin satu buat turret tapi Flicker telah dikeluarkan oleh sosok dari Veldora. No Flicker for Veldora, Susushi juga belum cukup umur untuk bisa melakukan solo terhadap Lord kali ini. Donat informasi telah diberikan, gimana caranya dia bisa ditumbangkan karena udah nggak ada Purify lagi, Cipi. Nggak ada Purify, For Purify. no Purify, tapi Krat juga no Petrify. Nah itu dia, ini ada sama-sama dalam masa cooldown dari area battle spell, jadi mungkin yang membuat mereka sama-sama menghindari dulu dari area serangan. Gold Art-nya ini masih dipegang kendali oleh Doma. Doma masih bisa maksimalin space terlebih lagi. Hingga dengan detik ini Doma belum terpick off. Ini masih bisa dibilang jadi poin positif juga untuk EVOS Icon. Seperti yang udah dibahas, bagaimana damage yang diberikan oleh Doma berperan penting untuk meltdown nantinya mengarah ke area ATM. Atau bahkan dari area sisi cemas sendiri yang selalu berada di depan. Tapi Oke, baik. ATM, Rafael belum dikeluarkan, masih coba ditahan. Global Presence kembali dengan Bloom, Blazing Duet. Tapi Ivan meng-cancel itu semua. Masih coba dapetin satu buah Ivan, masih mau lebih. Dan Doma ini benar-benar mulai harus respect dengan Veldora? damage dari Van Slash. Press Veldora what? versus everybody, nampaknya gagal super cepat. Shutdown! Terjadi double rough wave dan bahkan nampaknya satu point kill saja yang bisa didapatkan karena Purify di tangan dari D7. Di sisi dari Donat, coba memberikan sedikit damage. Doma informasi telah diberikan, ATM, Phantom Execution-nya gagal, tapi D7 terkena segitiga bermuda. One by one situation, win of nature starts the day. Donat, where are you going? One more kill. Flicker from Doma. ATM. Gagal dengan final slash yang dia miliki. Mencoba untuk kabur tapi Render Apatinya Flash gagal. Wipe out. EVOS Icon berhasil mem-wipe out Burn X Blast. yes, double kill berhasil disecure oleh seorang Doma, dan space yang terjadi dimaksimalkan kembali oleh EVOS Icon dengan adanya satu outer atau bahkan dua inner middle turret dari teman-teman Burn X Plus pun harus berhasil dihancurkan dengan adanya space seperti ini. Lord apakah masih sempat untuk disecure, karena lihat perjalanan dari Cemah bakal coba tidak mau tinggal diam, tapi dengan adanya distractions yang diberikan juga oleh 3 pemain dari EVOS Icon, nampaknya dari Super Cemah sendiri tidak mendapatkan kesempatan untuk melakukan kontes terhadap Lord tersebut yang sudah mulai terus di cancel. Dan kini teman-teman dari EVOS Icon bakal kembali memancing keributan dengan ada satu buah Rock Wave yang mengarah tepat karya Super Semah, di follow up lagi dengan ada damage yang diberikan oleh seorang Sutsujin, membuat teman-teman dari EVOS Icon mendapatkan keuntungan yang cukup lebih. Kini mereka bisa banget nantinya untuk maksimalin 3 landing push-nya sih. Betul, Triland Force ya. Tapi kalau misalnya Cipi sadar dengan pertanyaan aku di pertama, kemana Digi? Ya. Walaupun memang kita tahu Florin ini sangat enak untuk sustain team fight, lihat spamming SOE-nya kacau banget. Global presence-nya memang kuat. Ya. Tapi ternyata dibalik dengan sustain team fight, EVOS Icon lebih mahal dengan sisinya. Jadi mereka secara tidak langsung lebih punya power, lebih kuat,
Karena lihat crowd control yang mereka miliki. Sulit untuk di-cancel. Dan untuk mencari sosok Pride itu cukup sulit. Gimana cara mereka bertahan? Pada setelah dikeluarkan, Tutut itu berangkap! Tutut jadi hilang begitu saja, Final Slays! Tiba-tiba surprise attack, Bapak Ibu! Membuat para pasukan dari Burn Express harus benar-benar mengakui kalau mereka dengan tidak ada Susujin aja, mereka belum bisa nabrak. Lihat, udah gak ada Susujin loh ini hitungannya. Tapi mereka tetap belum bisa nabrak. Karena masih ada Pride, masih ada Ivan yang notabene-nya ini akan membuat Burn Express bisa ter-wipe out secara tiba-tiba. Ya, tidak lupa juga dengan Doma ya sebetulnya ya. Dengan ada 4 pemain yang masih hidup oleh EVOS Icon ini masih bisa menjadi batu sandungan untuk teman-teman dari Burn Express itu sendiri. Tapi mereka menolak untuk terisolasi lebih tepatnya. Karena mereka udah mulai keluar dari comfort zone mereka. Udah mulai coba untuk kembali memberikan pressure serangan untuk menghancurkan fokusnya mengarah ke area outer middle turret untuk memperluas jangkauan mereka nantinya masuk ke area territorial jungler yang dimiliki oleh seorang Sutsujin. Karena kalau menilik lagi dari area item yang udah diamankan, di sini dari Doma sendiri udah berhasil men-secure area dari sisi One of Nature, Hasclaw dan juga Malefic Core, dan berikut juga dengan area Hunter Strike yang dimana penetrasi damage physical yang keluar dari Doma itu akan semakin perih lagi. Tapi nampaknya ada satu buah permintaan pause nih yang belum tahu nih kita. Terima kasih banyak, ini host kita juga punya Dwayne Johnson zamannya dia ngekos di Cipulir. Cipulir? Iya. Jadi waktu itu emang sering makan gulai, belum nge-gym ya. Oke. Tapi kita langsung back to the game. Dimana kali ini masih posisi dipegang oleh EVOS Icon dari segi laning phase. Lihat turret yang sangat mahal, mereka udah miliki 6. Dan sedangkan dari satu papan Slash dikeluarkan berikan secara Veldora. Tiba-tiba dikeluarkan begitu saja. Emang bisa dibilang Burn Express ini suka mengagetkan ya. Suka bikin gerakan tiba-tiba ya. Memberikan serangan happy birthday walaupun teman-teman dari EVOS Icon gak ada yang ulang tahun. Itu jadi salah satu karakteristik ya untuk game kita yang kedua kali ini. Tapi kita bakal lihat di mana mereka udah mulai coba untuk mencari informasi, sama-sama melakukan inisiasi sebetulnya. Tapi nampaknya masih belum mau terlalu di follow up juga dari kedua belah pihak. Mereka bakal nunggu sebetulnya sih mengarah ke area kurun waktu Lord yang kedua hadir, which is ini Lord yang 1 menit lagi bakal ter-evolve. Mereka bakal coba untuk set up karena posisi dari Sutsujin juga udah mulai memanfaatkan karya satu buah rumputan yang cukup krusial. Tapi yang perlu diperhatikan dengan posisi seperti ini untuk Burn Express adalah bagaimana posisi Cry, karena Final Slash juga udah mulai mereka open mengarah ke area Veldora. Lagi-lagi Veldora dicoba, untung Final Slash cooldownnya sebentar ya. Coba lama dikit, itu udah rugi banget pastinya. Dan lihat Cry tiba-tiba harus dipukul mundur, surprise. Oh my god, tapi reward manipulation! Menutup Cry, membalikan keadaan, the blessing from Donut! Mundur memberikan damage yang cukup besar, tapi harus bisa dipertahankan domanya. Karena kalau tidak ada doma, mereka itu bakal kesulitan. Satu momentum membalikan semua. Oh my god, satu momentum dengan basic attack Donut mengagetkan seorang Cry. Dan Cry ditutup dengan real world manipulation walaupun tercancel. Abis itu real world manipulation harus ditutup, tapi ditukar dengan satu Cry itu is totally worth it. Yes, it's too pricey sih karena posisi EVOS Icon yang bisa dibilang juga terpecah ya. Fokus Sutsujin yang mengarah ke area dari Lord yang ternyata teman-teman dari Burn Express adalah mencari jati diri seorang Cry, membuat 2 pemain dari EVOS Icon tumbang. Terlebih lagi Lord yang sudah ter-evolve ya harusnya ya. Lord evolve berhasil di-secure oleh teman-teman dari Burn Express, mengingat Lord yang sudah berada di menit 18 ini bisa menjadi satu batu sandungan juga karena dengan adanya posisi ini bakal enak banget dengan adanya heavy spins. Pause lagi nih bentar lagi kayaknya harusnya. Oke. Kalau ya bau-baunya ya kan? Iyalah. Right? Grup A. Iya harusnya. Ya, itu dia. Sisanya di grup B. Iya. Sisanya di grup B, dia cuman bener lagi. Ya Bapak Cenayang ya? Wah, saya kelihatan. Lama-lama saya kerja di sini ntar. Double job ya, tapi gak apa-apa. Iya. Kita back lagi to the game, ternyata udah selesai, finally. Bahkan teman-teman dari EVOS Icon belum boleh begitu puas karena setelah pause selesai mereka harus menyikapi Lord yang sudah di-evolve. Terlebih lagi dengan adanya 5 pasukan Burn Express yang nantinya bakal masuk lebih dalam karya lini pertahanan belakang dan juga depan yang dimiliki oleh EVOS Icon. Sampai dipaksa pakai retri loh Donatnya. Donatnya sampai dipaksa pakai retri. Mereka mau 3 lane push di CP. Yang mungkin harus diperhatikan adalah gimana caranya Ivan ini bisa maksa makan ke arah belakang. Dan berarti bisa kita bilang Burn Express ini nggak boleh ngebuka. Dia harus dibuka, tapi lihat Veldora. Tapi bisa dibuka. Minon Fori belum dikeluarkan. Di arah top lane ada Lord yang udah mulai mengamuk bersama dengan di arah bottom lane. Mulai didorong secara perlahan oleh para pasukan minion. Tapi clear yang sangat cepat memaksimalkan permainan di EVOS Icon. Coba fokus ke arah Ivan.
Super Sema belum Double melakukan flash. siapapun, tapi lihat Lower Rami spin. Soninga belum terjadi dan Double Warcraft manipulation. Manipulation bersama dengan Rock Wave-nya gagal. Gak berhasil mendapatkan apapun, mereka malah belikan untuk mundur. Ini bencana dan pause kembali terjadi. Against Wow. ada satu buah technical issue kembali yang sedang dialami oleh EVOS Icon di sela-sela momen krusial hilangnya satu member mereka, which is Veldora tadi kalau nggak salah ya. Veldora udah flicker loh ke belakang. Udah semua nggak bisa escape. segala-gala sudah dia keluarin. Railroad manipulations dari Sikat punya itu udah terlalu perih sih. Badi, Susujin can you do it? Tapi lihat damage dari Susujin berhasil mendapatkan satu, Arlotnya tidak bisa bertahan. Daripada Ice Flash, mereka masih coba untuk mempertahankan posisi mereka. Downing yang sangat-sangat mahal, mereka tidak mau mundur. Karena 30 detik itu cukup untuk melakukan endgame dari bottom lane. Didorong begitu saja. Kite stand my position. Donut udah menggunakan Roscoe Meteor. Tapi Susujin versus everybody. Susujin berhasil menyelamatkan satu sosok Susujin yang sangat mahal. Dia nggak boleh tumbang. Alright. Tapi Kite Lord bakal coba Manipulation. dipasari. Walaupun Blazing tidak Duet. berhasil duet dari Donut. No, Mortal. Membuat Susujin kehilangan immortality-nya. Dan Base. bahkan fokus ke arah Lihat base-nya. Fun No. and Flash kali ini memaksa endgame dan 2 poin tanpa balas. Oh, 2-0 tanpa balas. Bagaimana teman-teman